Ini adalah detik-detik bersejarah, Cak. Dan pada video ini kita akan bahas bagaimana Dorna mencoba untuk ngontak Hamamatsu dan memperingatkan mereka tentang kontrak yang mereka sudah buat. Seperti apa responnya dan reaksinya, kita akan bahas dalam sebuah video khusus berikut ini. IWB punya sesuatu yang luar biasa. Jadi ini adalah topi official dari Suzuki MotoGP yang IWB dapatkan saat itu di Motegi Jepang. Dan ini ada tanda tangan Alex Rins dan juga Joan Mir. Ya, ini sepertinya akan menjadi sebuah kenangan luar biasa jika memang Suzuki betul-betul mundurkan diri dari ajang MotoGP. Di samping lihat ini IWB pakai topi Suzuki tapi bajunya ZX25R apa bocah. IWB juga dapat bendera pada saat IWB nonton di Motegi ya. Nih lihat nih benderanya. Jadi ini adalah bendera yang di-share oleh Suzuki ke kita semuanya. IWB memang cukup dekat dengan para tim Suzuki khususnya ya. Kita sudah kenal juga krunya, Alberto Gomez dan sebagainya. We have been a long time never see, you know. Yeah, how are you? Fine. So where you go to Jakarta, you know, a long time already not coming to Jakarta. Yeah, a long time. Yeah. Yeah. Last time was Yesterday. Yesterday? no, Wow. but before was 2017. 2018. Yeah. 18. Yes. Well, when we meet in the restaurant In Sentul. Sentul ya? Yeah. Central restaurant. Oh iya, long time ago. Come on, come. Oh, you good? Good. Nah, jadi memang kondisi ini membuat kita jelas shock, Cak ya. Apalagi kita juga tahu bahwa saat ini semua sedang menunggu hasil official atau konfirmasi dari Suzuki, dan sampai juga tahu bahwa dari kemarin sebenarnya kita mantau terus perkembangan dari Suzuki. Sebab hingga detik ini ya Suzuki masih diam ya, Suzuki masih bungkam, belum memberikan konfirmasi apapun tentang isu yang memang sangat kuat saat ini. Dan terbaru justru Cak, official terbaru ya, hari ini WB mendapatkan informasi ya dari beberapa media-media luar, bahkan WB juga sudah mendapatkan konfirmasi dari media yang bisa kita katakan kredibel ini tentang reaksi dari Dorna. Jadi Dorna ternyata langsung bereaksi dan Dorna langsung mengontak Suzuki mempertanyakan apakah betul mereka akan mundur dari MotoGP, dan mereka menggarisbawahi memberikan peringatan kepada Suzuki bahwa keputusan ini tidak bisa sepihak. Dorna mengatakan secara resmi di beberapa media bahwa status mundurnya Suzuki tidak bisa tiba-tiba tanpa ada informasi apapun mereka mundur. Jadi bukan seperti itu cara mainnya. Saat ini Dorna sudah memberikan peringatan secara official kepada Suzuki. Dan dari Dorna sendiri pula sebagai penyelenggara MotoGP tidak akan bisa memberikan izin secara sepihak. Karena apapun itu harus ada diskusi lebih lanjut. Nah Cak, ini adalah informasi yang Ibu dapatkan mengenai reaksi dari Dorna. Berikut kata Dorna, menyusul rumor baru-baru ini tentang Suzuki akan hengkang dari MotoGP pada akhir 2022. Dorna Sport secara resmi menghubungi pihak pabrikan untuk mengingatkan mereka bahwa kondisi kontrak mereka untuk balapan di MotoGP tidak memungkinkan atau tidak perkenankan untuk membuat keputusan ini secara sepihak. Namun jika Suzuki pergi setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, Dorna akan menentukan jumlah ideal pembalap dan tim yang akan balapan di kelas MotoGP mulai 2023. Ini konfirmasi dari Dorna Sport, yang artinya memang Dorna memberikan penekanan di sini bahwa tidak bisa serta-merta Suzuki tiba-tiba keluar dari MotoGP, Cak. Jadi harus ada perbincangan, mengingat Suzuki sudah tanda tangan kontrak perpanjangan 2022 sampai 2026. Nah, ini kalimat dari Dorna selanjutnya. Dorna terus menerima tingkat minat yang tinggi dari sejumlah pabrikan dan tim independen atau satelit yang ingin bergabung di grid MotoGP. Karena olahraga balap ini menjadi contoh global mengingat persaingan yang sangat ketat, inovasi dan juga hiburan.
MotoGP juga menjangkau ratusan juta penggemar, bahkan penggemar di seluruh dunia. Kepentingan pihak-pihak ini telah dikonfirmasi ulang dalam 24 jam terakhir. Nah, ini artinya apa? Dorna Sport menekankan pentingnya konfirmasi dari Suzuki sebab mereka harus melakukan tindakan-tindakan atau langkah-langkah untuk mengamankan grid yang berjumlah 23, Cak. Jadi Dorna berusaha keras supaya nanti Suzuki bagaimanapun bisa tetap di MotoGP. Kita akan bahas nanti mengenai itu. Memang terakhir kali Suzuki meninggalkan MotoGP itu di tahun 2012 sampai 2014. Saat itu mereka memang menyebut sebagai pengunduran diri sementara dengan alasan keuangan dan bertepatan dengan selesainya kontrak dengan Dorna. Nah, ini memang beda ya dibandingkan dengan sekarang, di mana kontrak mereka justru diperbaharui. Baru saja diperbaharui, tiba-tiba Suzuki soundingnya akan memutus kontrak. Ini yang menjadi catatan karena bisa saja Dorna akan memberikan penalti pada Suzuki. Dan saat ini masih akan dibahas oleh pihak Dorna. Pembalap Suzuki, khususnya Joan Mir, sudah mendengar isu ini dan mereka mengaku tergoncang. Konfirmasi tersebut dilayangkan oleh tim manajer dari Joan Mir yang mengatakan bahwa mereka sangat shock karena sejauh ini untuk perpanjangan kontrak sudah berjalan dan semuanya running well. Ini juga mengejutkan dan ternyata memang dari terakhir kerjasama kontrak itu oke. Jadi sudah akan diperpanjang, tinggal tanda tangan, jadi mereka cukup shock. Nah, saat ini Paco Sanchez mengatakan isu tersebut sudah masuk ke telinga Joan Mir dan mereka juga shock banget, terguncang. Sehingga saat ini langkah yang dilakukan oleh Paco adalah mencari konfirmasi ke Suzuki Pusat ya di Hamamatsu. Dan ternyata masih belum ada konfirmasi, masih belum ada respon yang benar-benar gamblang mengenai wacana atau isu mundurnya Suzuki ini. Dan bahkan Paco untuk berjaga-jaga jika memang benar demikian, maka saat ini Paco sudah menyurati, Cak. Jadi tim-tim yang berpotensi seperti mungkin Honda, Yamaha, Aprilia, Ducati sudah dikirimin surat oleh Paco Sanchez ini supaya tahun depan untuk mengamankan posisi Joan Mir jika Suzuki benar-benar mundur. Itu sudah dilakukan oleh Paco Sanchez. Berikut kata Paco, "Aku telah berbicara dengan Joan Mir, dia bertanya kepadaku dan khawatir sekali karena berita ini telah sampai ke kita dan dia juga sangat shock. Tidak ada yang mengharapkannya. Tim telah berbicara dengannya pada hari Minggu di akhir balapan dan menyampaikan bahwa negosiasi dengan kita berjalan dengan baik. Negosiasi perpanjangan kontrak berjalan dengan mulus. Tapi saat ini aku sudah katakan supaya dia tetap tenang. Prioritas tim adalah untuk memperbaharui kontrak Mir dengan Suzuki. Itu pasti. Aku tidak memiliki informasi tentang ini. Aku saat ini belum memiliki informasi yang resmi dari tim perkara isu bahwa Suzuki akan mundur. Tapi aku telah menulis surat kepada beberapa manajer tim dan mereka belum menjawabku. Satu-satunya hal yang bisa aku katakan adalah bahwa pada hari Jumat kemarin pada saat di Jerez, seperti yang sebelumnya di Portimao, prioritas Joan Mir adalah tetap bersama Suzuki. Jadi kami sudah bernegosiasi dengan Suzuki dan kami akan melihat bagaimana situasi sebenarnya ketika mereka bertanggung jawab mengeluarkan pernyataan resmi atau membalas pesanku. Dari sana nanti aku akan melihat apa yang harus dilakukan. Suzuki mundur dari MotoGP, kami harus mencari tim yang lain yang memiliki kursi kosong jika memang sudah clear semuanya. Tapi itu belum ada dalam rencana kami meskipun orang-orang telah merumorkannya, baik di Yamaha ataupun Honda. Sebab prioritas Joan saat ini adalah tetap bersama Suzuki. Nah, itu konfirmasi dari Paco Sanchez, Cak. Jadi gini, Cak. Ini sudah menjadi berita yang cukup heboh, sampai juga luar biasa ya. Video WB kemarin matur nuwun ya, yang saat ini masih diserbu sampai semuanya. Dan kita juga shock, dan WB juga terus pantau mengenai kondisinya. Sebab saat ini Suzuki masih bungkam. Sebab Suzuki masih belum memberikan konfirmasi, bahkan dari Dorna pun, ya konfirmasi dari Dorna belum ada respon dari Suzuki. Nah, kalau saya bertanya ke IWB, kira-kira apakah betul akan betul-betul mundur ya maksudnya ya? Ya, memang kalau dari indikasinya Kang Mas, indikasinya begitu. Jadi mereka sepertinya memang Suzuki betul-betul mundur. Prediksi sudah besar kesamaan semuanya tentang dana ya. Dana keuangan pertama tentang memang saat ini kita lihat bahwa Suzuki penjualan motor divisi roda 2-nya memang terpuruk. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Itu konfirmasi dari beberapa media yang IB dapatkan. Kemudian juga Suzuki saat ini kalau tidak salah ya, mereka menghadapi skandal tentang mesin diesel. Jadi kalau sampean baca-baca berita, ada konfirmasi dan informasi bahwa Suzuki saat ini sedang dibidik beberapa negara di Eropa sebab mereka terlibat dalam skandal mesin diesel mobil mencapai 22.000 unit yang diduga menggunakan sebuah komponen ilegal untuk menekan emisi gas buang. Tidak hanya Suzuki sebenarnya, Cak, karena ada VW juga terlibat, termasuk Fiat juga terlibat. Konon demikian. Nah, diperkirakan jika memang ini terbukti, karena saat ini sudah masuk investigasi pihak berwenang di negara-negara Eropa, ya di Italia, kemudian juga ada di Hongaria, itu katanya Suzuki bisa saja dikenai denda sampai 3 digit, yang artinya ya sangat besar sekali. Suzuki harus menyiapkan dana dan diduga
Mungkin gara-gara itu yang membuat Suzuki mengubur proyek MotoGP. Ini masih menjadi misteri, Cak. Tapi yang jelas semuanya hanya spekulasi. Karena sejauh ini, hingga detik ini, Suzuki Jepang belum memberikan konfirmasi apapun tentang rumor bahwa mereka akan mundur dari MotoGP. Dorna berusaha keras supaya Suzuki tetap berada di MotoGP. Dengan cara apa? Mereka sedang melakukan pendekatan. Mereka sudah ngontak langsung, ya. Mereka memperingatkan Suzuki bahwa, kita tuh agreement-nya dari 2022 sampai 2026 loh. Jadi sampean atau kalian nggak bisa seenak-enaknya ya tiba-tiba memutus kontrak. Hingga detik ini Dorna masih menunggu konfirmasi dari Suzuki, dan informasinya, Cak, rumornya mungkin Suzuki akan memberikan konfirmasi dalam 30 jam. Jadi mereka akan memberikan konfirmasi apa yang bisa dilakukan. Sebab tidak mungkin mereka tiba-tiba mundur saja tanpa ada konsekuensi. Karena kita tahu bahwa agreement-nya sudah diteken, agreement sudah ditandatanganin, dan ini artinya menyalahi aturan. Jadi sudah ada kesepakatan. Yang mana jika Suzuki benar-benar mundur, harus ada namanya ya kesepakatan lagi kedua belah pihak. Antara Dorna selaku penyelenggara MotoGP dan juga Suzuki. Jadi nggak bisa seenak-enaknya. Nah, untuk ini memang ada beberapa wacana yang bisa kita bahas nanti ya pada next video, karena akan sangat panjang kita bahas, sebab kita akan mencoba untuk beberapa opsi bahwa jika Suzuki tetap di MotoGP dengan beberapa kondisi kekurangan dana sebagainya, kekurangan dana dan sebagainya bisa dilakukan oleh Dorna untuk membantu, tapi dengan catatan penting. Nah, kita akan bahas pada next video, Cak, supaya gamblang. Tapi yang jelas saat ini Dorna sudah bergerak, Dorna sudah memperingatkan Suzuki, Dorna ingin menunggu respon dari Suzuki. Mereka ngontak langsung ke Hamamatsu, dan hingga sekarang masih bungkam Suzuki. Kita tunggu saja konfirmasinya, karena ini menjadi hot issue di MotoGP. Sebab bagaimanapun Dorna tetap mempertahankan grid 23 ya, 23 rider di MotoGP. Jika memang Suzuki mundur, totally mundur, maka Dorna sedang membuka untuk tim lain atau pabrikan lain supaya bisa gabung bersama mereka. Dan saya harus tahu bahwa untuk satelit tim atau private team akan ada subsidi dari Dorna sebesar 5 juta euro atau setara dengan 76 miliar. Ini artinya apa? Suzuki bisa saja nanti kalau memang nggak ada dana, kekurangan dana, banting setir menjadi penyuplai untuk engine, motor ya, secara komponen, tapi masuk private team, dan itu mendapatkan subsidi dari Dorna sebesar 76 miliar per tahun atau per musim ya. Kita bahaslah ini nanti karena akan sangat panjang, beberapa opsi seandainya Suzuki memang benar-benar tiarap ya, angkat tangan. Jadi ada beberapa opsi yang bisa dilakukan oleh mereka supaya tetap eksis di sini. Dan apapun itu, Cak, IWB sendiri sangat berharap Suzuki tetap bersama MotoGP, karena bagaimanapun ya IWB juga sudah cukup kenal dengan para kru mereka yang sangat baik sekali ya. Jadi kita sudah cukup dekat. Kalau kita sedang meliput ke sana atau bertemu di pedok, mereka sangat antusias, mereka sangat aktif. Jadi IWB membayangkan tiba-tiba mereka lost job, kehilangan pekerjaan. Ini akan menjadi sebuah bukan tamparan lagi, pukulan keras buat mereka. Apalagi secara performa, secara result, kita bisa katakan bahwa tim dari Suzuki luar biasa. Para engineer-nya dari Sahara Sang yang memang juga luar biasa. Mereka memiliki budget kecil, Cak. Budgetnya jauh dibandingkan Yamaha, Honda, Ducati, dan juga KTM. Tapi mereka bisa berkompetisi melawan para pabrikan besar, luar biasa. Jadi itu aja ya, update dari pembenaran. Kita tunggu next informasi mengenai seperti apa Suzuki. Dan IWB sedang berencana untuk membuat video, beberapa skenario bagaimana supaya bisa menyelamatkan Suzuki supaya tetap di MotoGP. Kita akan bahas pada next video ya. Jadi itu aja informasi IWB. Coba berikan komen kepada Suzuki tentang keputusan mereka dan apa sih kelemahan Suzuki sehingga mereka sangat sulit secara produk berkompetisi dengan Honda dan Yamaha. Apalagi Suzuki di masa lalu memang luar biasa. Itu aja informasi benar-benaran. Moga seman komen, dan seperti biasa, Cak, kalau seman suka video ini, seman like, share, dan subscribe. Jual di seman sholat 5 waktu, karena itu paling penting, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.